Selamat siang cuy, balik lagi sama channel 5 Barudak, channel yang menyediakan berbagai konten mulai dari review motor, reaction, dan gaming. Oke, hari ini lumayan panas ya cuacanya, pertengahan hari terakhir bulan puasa juga. Oke, tanpa berlama-lama, 3, 2, 1, go. And I've been chillin', watching the ocean with you, baby, up with a slow motion crew. And we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Cupu. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding. Ya, motornya itu CBR 150R yang tipe facelift warna putih. Motor ini keluaran tahun 2016. Kalau dilihat-lihat bodi motornya lumayan masih bagus ya, dari tampilannya, warna malah bisa dibilang mulus. Kayaknya owner sebelumnya sangat apik orangnya. Tapi menurut teman saya, karena ini motor kilometernya udah tinggi, kemungkinan itu spare partnya ada banyak yang harus diganti. Apa aja yang sudah diganti? Mari kita lihat. Kita lanjut ke bagian speedometer. Di sini speedometernya udah menggunakan sistem full digital. Kita lihat ya. Ya, dan bisa dilihat dari kilometernya udah mencapai 80 ribuan ya. 10 ribuan ya. Oh my god! Wow! Malah lebih tuh ya. Padahal nih motor kurang dari 3 tahun sejak pembelian. Maka kata teman saya, sangat penting saat beli motor bekas itu langsung dicek ke bengkel, langsung servis besar lah intinya, dicek semua segalanya. Oke, kita lihat dari bagian speedometernya ya. Di sini udah dilengkapi dari trimeter A dan B, bisa ada di sini ya. Ada RPM, full injection indicator, speed, overheat indicator, ada jamnya juga, ditambah gear shift indicator, average BBM, dan kerennya ada fitur kalimat see you ketika dimatikan. Kita coba lihat ya. Nah, see you. Walau memang belum selengkap milik R25 yang udah ada jadwal servis dan jadwal pengganti oli, tapi ini sudah sangat cukup keren buat saya. Oke, sekarang ke bagian pengereman. Untuk fitur keselamatan motor CBR 150R ini juga udah dilengkapi dengan sistem pengereman yang cukup bagus ya, dimana motor ini menggunakan rem cakram tipe hidrolik dengan piston ganda untuk sektor depannya, dan untuk sektor bagian belakang juga udah dilengkapi dengan rem cakram hidrolik dengan piston tunggal. Sudah menjadi hal wajib ketika membeli sebuah motor second untuk melakukan pengecekan pada bagian pengereman, entah mengganti kampas rem atau piringan remnya. Dan beruntungnya teman saya, walaupun kilometer tinggi, tapi pengereman dari kampasnya itu masih bagus ya ini ya. Kita lanjut ke bagian ban. Untuk bagian ban harusnya bawaan pabriknya tuh IRC RX01 ukuran 100/80 ring 17 ya, bagian depan. Untuk bagian belakangnya 130/70 di ring 17. Cuman karena ini teman saya udah ganti pakai ukuran 100/80 ring 17 dengan merek Maxxis di sini ya. Dan
untuk bagian belakang masih sama, mereknya Maxxis dengan ukuran 140/70 ring 17. Lalu untuk velgnya sendiri itu ini berukuran 3,50 inch yang sudah cocok dengan ban berukuran 130 ya. Bisa juga ditaikan 140 seperti ini ya. Lalu kita lanjut ke bagian desain ya. Sekarang di bagian desain, oke. Di bagian desainnya itu ini udah dilengkapi dia full fairing yang menutupi bagian kerangka motor yang memberikan kesan sangat sangar bagi motor all new CBR 150R ini yang membawakan 4 warna yang bisa Anda pilih sesuai selera. Yang warnanya itu ada Nitro Black, Racing Red, Revolution Red, dan Special Motor GP ya. Yang punya teman saya kali ini itu yang warna Special White Revolution. Kemudian dari dimensinya itu tersendiri ya, buat panjangnya sekitar kira-kira 2 meteran lah ini ada. Buat lebarnya itu sekitar setengah meter. Setelah tingginya ada 1 meteran lebih sedikit. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek juga sih menurut saya, pas. Dan katanya motor ini juga memiliki berat yang lebih ringan dibanding dengan Honda CBR 150R versi lamanya, karena motor ini hanya memiliki berat 135 kg. Lalu untuk tangkinya tersendiri itu mampu menampung sekitar 12 liter bahan bakar. Yang terakhir kita bahas performanya ya dari mesinnya itu sendiri ya. Mesin motor CBR 150R ini sudah jelas menggunakan tipe motor 4 tak yang kapasitasnya 150 cc. Motor ini dilengkapi dengan sistem DOHC dengan 6 speed yang pastinya akan memberikan performa yang mantul. Sementara itu Honda CBR 150R ini juga dilengkapi dengan radiator sebagai sistem pendingin mesinnya ya. Ada di bagian sini buat keluarnya. Dengan memakai jenis mesin motor yang berkapasitas 150 cc, motor all new Honda CBR 150R ini mampu mengeluarkan tenaga maksimum sebesar 17,1 PS dengan putaran pada mesin sebesar 9000 rpm. Lalu untuk torsi maksimumnya itu sendiri sebesar 13,7 Nm dengan putaran pada mesin sebesar 7000 rpm. Tenaga yang dihasilkan tersebut kemudian disalurkan melalui sistem transmisi 6 percepatan atau 6 biji ya, yang kombinasinya dengan tipe kopling yang bagiannya sweat multiplate dengan coil spring. Oh ya, sebelum menutup video ini, spare part yang udah digantinya itu ada kampas kupling karena sudah aus kata teman saya, dinamo starter kit yang udah gosong, terus hingga gearnya juga ikut-ikutan diganti ya, gear setnya itu loh. Terus buat ganti originalnya itu bukan yang racing atau apa ya, karena teman saya memang suka motor yang standar-standar aja kalau soal mesin, jadi diganti dengan yang originalnya. Sedikit tips ya buat kalian semua, kalau beli motor dengan kilometer yang udah tinggi, lebih baik itu langsung di servis besar atau diganti juga spare part yang udah emang harus diganti ya, karena kalau misalkan udah rusak berat, kalian sendiri yang rugi ya. Cukup sekian lah dari video ini, saya Black mohon undur diri ya. Jangan lupa untuk komen dan subscribe ya untuk mendukung video ini. Oke, cus.